Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wisya Everwan. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia bekerja untuk menerima makanan dan mempersiapkannya untuk diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus atau intestinum crassum, terdiri dari duodenum, jejunum, ileum, usus besar atau intestinum tenue, rektum, dan anus. Kita masuk yang pertama itu ada mulut. Rongga mulut adalah suatu rongga di kepala yang dibatasi oleh tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, serta tulang-tulang kecil lainnya, bersama otot-otot dan jaringan lain yang melekat pada tulang-tulang tersebut. Fungsi pada mulut ini adalah menunjukkan emosi dan mimik muka, fungsi mempertahankan tubuh, untuk mengunyah makanan, mencampur makanan dengan ludah yang mengandung enzim pencernaan, fungsi pengecap, perasa, dan dapat dipakai untuk bernafas dan penting untuk berbicara. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya, di dalam lambung, otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristatik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan kembali ke kerongkongan. Kita masuk pada lambung. Lambung adalah organ yang berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepala tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni yang pertama, menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang kedua, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung, sementara itu langsung zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampurkan dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Yang ketiga, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam lambung setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim dihempaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pylorus. Kita masuk pada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Proses penguraian makanan terjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai. Di sini kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membuat memecahkan karbohidrat lemak, dan protein hati menghasilkan empedu-empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan dinding.
Bagian dalam dari usus kecil ditutup oleh tonjol yang disebut villi tonjolan. Ini meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga menyerap zat gizi lebih maksimal. Kita masuk pada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Yang perlu kita ketahui bahwa sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini mengeluarkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap oleh usus halus dan menuju ke usus besar. Kedua yaitu kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Yang ketiga ada rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar dan berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Kita masuk pada yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian paling terakhir dari saluran pencernaan dan juga merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Fungsi anus tak lain adalah 1. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi ialah otot sphincter. Yang kedua adalah mengatur keluarnya feses pada saat proses buang air besar. Kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Yang ketiga, menahan BAB. Di saat tertentu rasa BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator adalah menerima impuls dari otak. Oke, sekian dan terima kasih.